Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salam dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komarul Huda MKom PhD selaku dosen mata kuliah Enterprise Arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang terkait dengan judul Language for Enterprise Modeling. Boleh slide selanjutnya? Di mana anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Talita Aurelia Syakira dengan akhiran NIM 023, dan rekan-rekan saya, Mar'atus Solihah dengan akhiran NIM 011, dan Tiara Diba dengan akhiran NIM 017. Boleh slide selanjutnya? Adapun subbab pada materi kali ini terdiri dari yang pertama, describing coherence, kemudian service orientation and layering, kemudian three dimension of modeling, kemudian full framework, kemudian composite concept, kemudian motivation concept, kemudian strategi konsep, business layer konsep, application layer konsep, teknologi layer konsep, physical konsep, implementation and migration konsep, relation, language customization mechanism, modeling example, capabilities, business function and organization structure, post-merger IT rationalization, dan transformation roadmap. Boleh slide selanjutnya. Baik, untuk materi pertama yaitu describing coherence. Yang pertama, dalam organisasi, teknologi informasi ini memiliki beberapa jenis arsitektur yang dapat ditemukan mulai dari arsitektur produk dan juga proses hingga arsitektur aplikasi. Selain itu, terdapat juga infrastruktur yang lebih berorientasi teknis. Disiplin ilmu teknologi informasi memiliki tradisi arsitektur yang agak lama. Meskipun perbedaan antara arsitektur dan desain tidak terlalu tajam, aplikasi arsitek, misalnya aplikasi, ini menggambarkan hubungan antara banyak aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan serta struktur internal global aplikasi ini. Dapat diketahui bahwa dalam banyak domain keahlian yang berbeda pada suatu perusahaan terdapat semacam praktik arsitektur dengan berbagai tingkat kematangan. Namun, karena heterogenitas metode dan teknik yang harus digunakan untuk mendokumentasikan arsitektur, membuat proses untuk menentukan bagaimana domain yang berbeda saling terkait sangat sulit. Kemudian untuk komunikasi yang optimal antara arsitek domain diperlukan keselarasan desain di domain yang berbeda dengan memperhatikan pengamatan ini. Dapat disimpulkan bahwa bahasa untuk pemodelan arsitektur perusahaan harus fokus pada hubungan antar domain. Dengan bahasa seperti itu, kita harus bisa membuat model seperti struktur global dalam setiap domain untuk menunjukkan elemen utama dan juga ketergantungannya dengan cara yang mudah dipahami oleh non-ahli domain dan juga hubungan yang relevan di antara properti penting lainnya dari bahasa pemodelan perusahaan dan juga bahasa pemodelan apapun yang menjadi fondasi formal. Untuk memastikan bahwa model dapat diinterpretasikan dengan cara yang tidak ambigu dan dapat diotomatisasi analisis. Selain itu, model yang sama harus dapat divisualisasikan dengan cara yang berbeda, disesuaikan dengan pemangku kepentingan tertentu dengan persyaratan informasi yang spesifik. Boleh slide selanjutnya. Kemudian terdapat the role of the Archimedes language. Dalam gambar ini, peran yang dimainkan oleh bahasa pemodelan arsitektur perusahaan atau Archimedes menyediakan sarana untuk integrasi dengan memungkinkan pembuatan model yang menunjukkan struktur tingkat tinggi di dalam domain dan relasinya di antara domain, dan juga menempati tempat sentral dalam pendekatan yang memberikan dasar untuk visualisasi dan juga analisis teknik. Boleh slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Service Orientation and Layering. Dalam bahasa pemodelan perusahaan yang telah diusulkan, konsep layanan memainkan peran sentral. Hal ini didefinisikan sebagai unit fungsionalitas yang disediakan oleh beberapa entitas, seperti sistem
sistem, organisasi, atau departemen. Hal ini untuk menjadi lingkungannya dan juga yang memiliki nilai untuk entitas tertentu dalam lingkungan atau biasanya pengguna layanan. Orientasi layanan mendukung tren saat ini, mulai dari ekonomi jaringan berbasis layanan hingga integrasi teknologi informasi dan juga komputer dengan layanan web. Contoh-contoh ini sudah menunjukkan bahwa layanan dengan sifat dan perincian yang sangat berbeda dapat dibedakan tempat persediaannya, seperti oleh organisasi untuk pelanggan mereka, oleh aplikasi untuk proses bisnis, atau oleh fasilitas teknologi untuk aplikasi. Kemudian orientasi layanan biasanya mengarah ke tampilan berlapis model arsitektur perusahaan, di mana konsep layanan ini menjadi penghubung antara lapisan yang berbeda, lapisan layanan dengan layanan yang tersedia untuk lapisan yang lebih tinggi, disisipkan dengan lapisan implementasi yang mewujudkan layanan. Boleh slide selanjutnya. Kemudian terdapat gambar layered view. Gambar ini menjelaskan bahwa di dalam sebuah lapisan mungkin juga terdapat interlayanan, misalnya layanan aplikasi, pendukung yang digunakan oleh aplikasi, dan juga pengguna akhir. Hal ini mengarah kepada tumpukan lapisan layanan dan juga lapisan implementasi. Ini dihubungkan oleh porsi hubungan untuk menunjukkan bagaimana lapisan implementasi memanfaatkan layanan lapisan lain, dan realisasi hubungan menunjukkan bagaimana layanan diwujudkan dalam lapisan implementasi. Dalam konteks ini, dapat dibedakan menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama yaitu lapisan bisnis yang menawarkan produk dan layanan kepada pelanggan eksternal yang diwujudkan dalam organisasi melalui proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku atau peran bisnis. Kemudian yang kedua, lapisan aplikasi yang mendukung lapisan bisnis dengan layanan aplikasi yang diwujudkan oleh komponen aplikasi seperti perangkat lunak. Kemudian lapisan teknologi yang menawarkan layanan infrastruktur seperti pemrosesan, penyimpanan, dan juga layanan komunikasi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang direalisasikan oleh komputer dan juga perangkat komunikasi, serta perangkat lunak sistem. Boleh slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu Three Dimension of Modeling. Bahasa Archimedes adalah struktur umum model dalam lapisan yang berbeda tetapi serupa jenis konsepnya dan hubungan yang sama digunakan. Meskipun sifat dan perinciannya berbeda, sebagai hasil dari keseragaman ini, model yang dibuat untuk lapisan yang berbeda dapat dengan mudah disejajarkan satu sama lain. Boleh slide selanjutnya. Kemudian, terdapat gambar The Core Concept of the Archimedes Language. Gambar ini menunjukkan bahwa terdapat 3 aspek. Yang pertama struktural atau aspek statis yang terdapat pada sisi kanan gambar. Kemudian perilaku atau aspek dinamis yang terdapat pada sisi tengah gambar, di mana konsep perilaku adalah ditugaskan untuk konsep struktural, yaitu agar menunjukkan siapa atau apa yang menampilkan perilaku. Kemudian selain itu, mengenali pasif elemen struktural terdapat pada sisi kiri gambar, yaitu benda di mana perilaku itu dilakukan. Ketiga aspek ini berasal dari bahasa alami, di mana hal ini sesuai dengan elemen subjek kata kerja, objek yang ditunjukkan oleh semua bahasa manusia. Oleh karena itu, memiliki struktur yang serupa dalam bahasa pemodelan meningkatkan kemudahan bagi penggunanya. Selanjutnya, kita membuat perbedaan antara tampilan luar atau lapisan atas gambar dan tampilan sistem atau lapisan bawah. Jika dilihat dari aspek behavioral, pandangan-pandangan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip orientasi pelayanan seperti yang diperkenalkan pada bagian sebelumnya. Untuk pengguna eksternal, fungsi eksternal ini relevan dengan aspek non-fungsional seperti kualitas layanan, biaya, dan lainnya. Jika diperlukan, ini dapat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian tingkat layanan. Layanan dapat diakses untuk antarmuka yang merupakan pandangan eksternal dari aspek struktural. Untuk relasi internal, layanan dan antarmuka dapat dibedakan antara perilaku untuk yang dilakukan oleh individu, elemen struktural, misalnya seperti aktor, komponen peran, dan lainnya, dan kolektif perilaku interaksi yang dilakukan oleh kolaborasi beberapa elemen struktural. Interaksi dapat diperlakukan sebagai spesialisasi elemen perilaku. Interaksi dapat memicu atau dipicu oleh elemen perilaku lain, termasuk interaksi lain, dan dapat menjadi bagian dari proses.
Inti dari bahasa Archimedes yaitu memiliki konsep-konsep khusus untuk 3 lapisan, yaitu struktural, perilaku dan elemen, di mana masing-masing lapisan ini memiliki peran dan fungsi tersendiri. Mulai slide selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu full framework. Konsep pemodelan bahasa Archimedes dapat digunakan untuk menambahkan atau merancang arsitektur yang sebenarnya. Berikut penambahan konsep bahasa Archimedes untuk memberikan dukungan yang lebih lengkap pada proses pengembangan arsitektur. Yang pertama, konsep motivasi, yaitu untuk memodelkan alasan di balik pilihan yang dibuat dalam arsitektur. Kemudian, konsep strategi, yaitu untuk memodelkan perusahaan pada tingkat strategis dengan kemampuan sumber daya dan tindakan yang mungkin diperlukan. Kemudian konsep fisik, yaitu untuk menggambarkan dunia fisik peralatan, material, dan juga transportasi. Kemudian yang terakhir, konsep implementasi dan migrasi, yaitu untuk mendukung manajemen portofolio proyek, analisis kesenjangan, serta perancangan transisi dan juga migrasi. Boleh slide selanjutnya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu composite konsep. Pengelompokan elemen digunakan untuk menggabungkan atau menyusun konsep yang arbitrer, berupa elemen dan hubungan yang sama atau berbeda jenis. Konsep dapat diukur oleh beberapa kelompok atau tumpang tindih. Salah satu caranya yang berguna untuk menggunakan pengelompokan adalah untuk pemodelan arsitektur dan solusi blok bangunan atau ABBS dan SBBS. Seperti yang dijelaskan dalam kerangka TOGAF atau The Open Group 2011, jenis pengguna lainnya adalah untuk memodelkan berbagai jenis arsitektur atau domain bisnis. Kemudian, dalam beberapa kasus, hal ini relevan untuk memodelkan distribusi logis atau fisik, di mana elemen struktural seperti pelaku bisnis, komponen aplikasi, atau node di lapisan teknologi. Dalam hal ini, lokasi konsep dapat digunakan dan ditugaskan untuk elemen struktural. Lokasi itu adalah tempat atau posisi di mana elemen struktural dapat ditempatkan atau perilaku dapat dilakukan. Elemen lokasi digunakan untuk memodelkan tempat di mana elemen struktur seperti pelaku usaha, komponen aplikasi, dan perangkat lunak berada. Boleh slide selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu motivation concept. Konsep motivasi digunakan untuk memodelkan motivasi atau alasan yang mendasari desain atau perubahan arsitektur perusahaan, di mana mereka ini mempengaruhi, membimbing, dan juga membatasi desain pada arsitektur perusahaan. Konsep-konsep ini sebagian terinspirasi pada pekerjaan sebelumnya, yaitu pada rekayasa persyaratan berorientasi tujuan dan juga prinsip-prinsip arsitektur. Boleh slide selanjutnya. Baik, selanjutnya terdapat example of motivation model. Gambar ini merupakan contoh model motivasi yang ditunjukkan untuk contoh tersebut mengilustrasikan pengguna konsep dan juga relasi sentral pada arsitektur. Pada materi ini terdapat beberapa subbab yang akan membahas terkait gambar tersebut. Yang pertama yaitu stakeholder, driver, dan juga assessment. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah peran individu, tim, atau organisasi yang mewakili minat mereka pada hasil arsitektur. Stakeholder ini memiliki satu arah lebih kepentingan dalam organisasi dan arsitektur perusahaan. Untuk mengarahkan upaya pada kepentingan ini, stakeholder dapat mengubah, menetapkan, dan juga menekankan tujuan. Kemudian driver. Driver ini adalah kondisi eksternal atau internal yang memotivasi organisasi untuk menentukan tujuannya dan juga menerapkan perubahan yang diperlukan untuk mencapainya. Pengemudi atau driver faktor ini merupakan model yang mendorong perubahan dalam sebuah organisasi. Kemudian analisis situasi di perubahan dari perspektif driver atau assessment. Mohon maaf, analisis situasi di perusahaan dari perspektif driver ini menghasilkan asesmen, di mana asesmen ini dapat mengungkapkan kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman untuk beberapa bidang minat. Asesmen adalah hasil analisis keadaan perusahaan sehubungan dengan beberapa pengemudi atau driver. Asesmen ini juga perlu ditangani dengan menyesuaikan tujuan yang ada atau menetapkan yang baru, dan dapat juga memicu perubahan pada arsitektur perusahaan. Boleh slide selanjutnya.
Materi selanjutnya yaitu, mohon maaf, boleh balik ke slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu goal, recruitment, constraint, dan principle. Goal adalah persyaratan niat, arah, atau keadaan akhir yang diinginkan tingkat tinggi untuk organisasi dan juga stakeholder. Goal ini mewakili apapun yang diinginkan stakeholder, seperti keadaan atau nilai yang dihasilkan. Suatu tujuan harus diwujudkan dengan rencana atau tujuan perubahan yang konkret, yang mungkin memerlukan atau mungkin tidak memerlukan sistem baru atau perubahan sistem yang sudah ada. Persyaratan memodelkan sifat-sifat elemen dalam arsitektur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimodelkan oleh tujuan. Kemudian rekrutmen. Rekrutmen ini adalah persyaratan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh arsitektur perusahaan. Rekrutmen ini dapat diwujudkan oleh elemen inti bahasa apapun yang berlaku. Kemudian, berbeda dengan rekrutmen, constraint tidak meresepkan beberapa fungsionalitas sistem yang dimaksudkan untuk direalisasikan, tetapi memberlakukan batasan pada cara di mana sistem dapat direalisasikan. Constraint ini adalah faktor yang menghalangi atau Constraint ini adalah faktor yang menghalangi terwujudnya tujuan. Hal ini dapat berupa pembatasan penerapan sistem seperti teknologi khusus yang akan digunakan atau pembatasan proses pelaksanaan seperti kendala waktu atau anggaran. Kemudian mirip dengan rekrutmen, prinsipal adalah mendefinisikan properti yang dimaksud dari arsitektur. Namun berbeda dengan persyaratan atau rekrutmen, namun berbeda dengan persyaratan, prinsip lebih luas cangkupannya dan lebih abstrak, sementara persyaratan berkaitan dengan kebutuhan khusus yang harus ditangani oleh arsitektur. Prinsipal mengacu pada maksud umum dari beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder yang harus dipenuhi oleh arsitektur. Prinsipal juga adalah pernyataan niat kualitatif yang harus dipenuhi oleh arsitektur. Kemudian, value and meaning. Value ini adalah nilai relatif kegunaan atau kepentingan elemen, inti atau hasil yang merupakan, value juga dapat berjalan dalam dua cara, yaitu mungkin berlaku untuk apa yang diperoleh suatu pihak dengan menjual atau menyediakan beberapa produk atau layanan, atau untuk apa yang diperoleh suatu pihak dengan membeli atau memperoleh. Value ini sering dinyatakan dalam bentuk uang, tetapi telah lama diakui bahwa value non-moneter juga penting untuk bisnis. Misalnya, nilai praktis atau fungsional, termasuk nilai baik atau value baik untuk menggunakan layanan, dan juga nilai informasi atau pengetahuan, meskipun value dapat relevan secara internal, untuk beberapa sistem atau unit organisasi, nilai itu biasanya diterapkan untuk luar apresiasi barang, jasa, informasi, dan juga pengetahuan ataupun uang. Biasanya sebagai bagian dari semacam hubungan pelanggan penyediaan. Kemudian meaning. Meaning adalah pengetahuan atau keahlian yang ada dalam objek bisnis atau representasinya. Dalam konteks tertentu, dengan kata lain, meaning mewakili nilai informatif dari objek bisnis bagi pengguna objek tersebut. Boleh slide selanjutnya? Untuk materi selanjutnya yaitu strategi konsep. Sebuah tindakan mewakili apa yang telah diputuskan untuk dilakukan oleh perusahaan dalam mewujudkan tujuannya. Hal ini dapat digunakan untuk memodelkan rencana atau arah strategis tingkat tinggi atau taktik tingkat rendah yang lebih konkret. Berikut hal yang harus digunakan dalam memodelkan rencana atau arah strategis tingkat tinggi atau taktik tingkat rendah yang lebih konkret, yaitu yang pertama, course of action. Merupakan pendekatan atau rencana untuk mengkonfigurasi beberapa kemampuan dan sumber daya perusahaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Course of action ini adalah kursus tindakan yang biasanya diwujudkan oleh kemampuan dan sumber daya. Kemudian capability. Capability ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif seperti organisasi, orang, ataupun sistem, di mana capabilities ini mendefinisikan apa yang perlu dilakukan organisasi agar berhasil mencapai hasil yang didefinisikan sebagai bagian dari strategi perusahaan. Capability ini mendefinisikan apa yang harus dilakukan dalam bisnis,
Dan juga capability ini biasanya ditujukan untuk mencapai beberapa tujuan atau memberikan value dengan mewujudkan hasil dan mewujudkan itu sendiri oleh elemen inti Archimedes. Kemudian research ini adalah elemen struktur yang ditugaskan untuk kemampuan yang akan diwujudkan oleh elemen struktur aktif dan pasif dari lapisan arsitektur lainnya. Hal ini termasuk pelaku usaha, komponen aplikasi, perangkat, peralatan, objek data, atau material yang didefinisikan di bagian lain dalam bab ini, di mana research ini adalah aset yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau organisasi. Dengan menyatukan semuanya, ini memberikan garis pandang dari berbagai aset perusahaan menuju kemampuan yang mereka dukung dan ke strategi, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh wawasan tentang efek keputusan strategis dan sebaliknya, mengungkap opsi dan inovasi baru yang disediakan oleh kemampuan yang dimiliki dan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian, untuk membantu menentukan kemampuan, terdapat beberapa panduan yang mungkin berguna. Di antaranya yaitu kemampuan mendefinisikan apa yang dilakukan atau yang dapat dilakukan oleh bisnis. Hal ini bukan bagaimana melakukannya atau siapa yang melakukannya, tetapi mereka berbeda dari proses bisnis, fungsi layanan, unit organisasi, dan juga sistem teknologi informasi. Kemampuan yang sama dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda, misalnya secara manual, didukung oleh teknologi informasi, atau sepenuhnya otomatis. Kemudian kemampuan dimiliki oleh bisnis dan diberi nama dan didefinisikan dalam istilah bisnis. Definisi produk harus mudah dimengerti dan oleh semua profesional bisnis yang terlibat. Kemudian kemampuan unik dan stabil, di mana mereka ini didefinisikan hanya sekali untuk seluruh perusahaan dan mereka jarang berubah kecuali perusahaan menjalankan lini bisnis yang sama sekali baru atau melepaskan sebagian dari bisnis saat ini. Kemudian, kemampuan mungkin komposit. Hal ini terdiri dari subkemampuan. Sebuah kapabilitas juga dapat menggunakan kapabilitas lainnya. Kemudian kemampuan dapat diatur dalam peta kemampuan yang memberikan gambaran umum tentang seluruh perusahaan. Kemudian, kematangan kapabilitas dapat dinilai dari berbagai dimensi seperti orang, proses, teknologi, aset, atau informasi. Hal ini adalah dasar untuk merencanakan berbagai kemampuan. Kemampuan berbeda dari fungsi. Kapabilitas mewakili kemampuan perusahaan saat ini atau yang diinginkan diwujudkan oleh orang-orang dalam perusahaan, proses, informasi, dan teknologinya. Tetapi didefinisikan secara independen dari struktur organisasi, mereka berfokus pada hasil bisnis tertentu yang digunakan untuk tujuan perencanaan strategis dan mungkin mencakup kemampuan yang belum dikenali atau digunakan oleh perusahaan. Sebaliknya, kalau fungsi bisnis itu menggambarkan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi, dan mereka lebih selaras dengan struktur organisasi. Setiap kapabilitas hanya muncul sekali dalam peta kapabilitas, sedangkan dalam dekomposisi fungsional, perusahaan atau subfungsi yang sama dapat terjadi beberapa kali. Dalam menggambarkan arsitektur bisnis saat ini, nilai kapabilitas atau value kapabilitas sebagian besar terletak pada analisis tingkat kapabilitas saat ini versus yang diinginkan dan dalam mengungkap kapabilitas yang sudah dimiliki organisasi, tetapi tidak dikenali atau tidak dikelola secara eksplisit, di mana kemampuan dan tingkat kapabilitas dalam arsitektur bisnis target memberikan arahan tingkat tinggi untuk perubahan ini yang terjadi agar inti dari perencanaan berbasis kemampuan dapat terlaksana. Boleh slide selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ma'atus Solihah. Kepada Ma'atus Solihah, dipersilakan. Baik, terima kasih Aurel. Untuk selanjutnya kita masuk pada subbab Business Layer Concept, di mana pada subbab ini terdiri dari beberapa submateri, di antaranya Business Structure Concept, Business Behavior Concept, dan yang terakhir High Level Business Concept. Boleh di next? Oke, yang pertama ini kita masuk pada submateri Business Structure Concept.
Aspek struktur pada lapisan bisnis mengacu pada struktur organisasi dapat dilihat dari aktor-aktor yang membentuk organisasi dan hubungannya. Konsep struktur sentral adalah bisnis aktor, di mana bisnis aktor merupakan entitas bisnis yang mampu melakukan perilaku. Sedangkan bisnis role bertanggung jawab untuk melakukan perilaku tertentu di mana aktor dapat ditugaskan atau bagian yang dimainkan aktor dalam tindakan atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, business collaboration merupakan kumpulan dari 2 atau lebih elemen struktur aktif internal bisnis yang bekerja sama untuk melakukan perilaku kolektif. Selanjutnya, pada business collaboration ini tidak seperti departemen yang dapat mengelompokkan peran. Kolaborasi bisnis tidak memerlukan atau tidak memiliki status resmi atau permanen di dalam organisasi karena kolaborasi ini ditunjukkan untuk interaksi tertentu atau serangkaian interaksi antar peran. Selanjutnya, business interface merupakan titik akses di mana layanan bisnis tersedia untuk lingkungan. Layanan yang sama dapat ditawarkan pada sejumlah interface yang berbeda, misalnya melalui surat, melalui telepon, atau internet. Contoh ini menunjukkan bahwa channel yang berbeda untuk menawarkan produk atau layanan biasanya dimodelkan sebagai interface bisnis. Selanjutnya, bisnis object merupakan konsep yang digunakan dalam domain bisnis tertentu. Objek bisnis ini mewakili elemen informasi dan konseptual penting di mana bisnis berpikir tentang domain. Umumnya, objek bisnis ini digunakan untuk memodelkan tipe objek. Objek bisnis bersifat pasif, dalam artian bahwa mereka tidak memicu atau melakukan proses. Sebuah objek bisnis dapat diakses, misalnya dibuat, dibaca, ataupun ditulis oleh proses bisnis, fungsi, interaksi, acara, atau layanan. Dan yang terakhir ini ada representation, merupakan bentuk informasi yang dapat dilihat dan dibawa oleh objek bisnis. Jadi jika representation ini tidak relevan, maka dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya dalam hal media seperti elektronik, kertas, dan audio, atau format seperti HTML, PDF, dan lainnya, atau teks biasa dan diagram batang. Nah, sebuah objek bisnis tunggal dapat memiliki sejumlah representasi yang berbeda, tetapi representasi selalu milik suatu objek bisnis tertentu. Oke, bisa di next. Selanjutnya masuk pada submateri kedua, business behavior concept. Pada business behavior concept ini, layanan bisnis atau business service merupakan perilaku terbuka yang didefinisikan secara eksplisit. Layanan bisnis biasanya digunakan untuk mengekspos atau menampilkan fungsionalitas bisnis ke lingkungan. Nama layanan bisnis ini sebaiknya secara eksplisit mengandung kata layanan. Perbedaan dapat dibuat antara layanan bisnis eksternal yang ditawarkan kepada pelanggan eksternal dan layanan bisnis internal yang menawarkan fungsionalitas pendukung untuk proses atau fungsi dalam organisasi. Meskipun perbedaan antara keduanya tidak selalu tajam atau tidak terlalu terlihat, seringkali berguna untuk membedakan tampilan proses dan tampilan fungsi dari sebuah perilaku. Kedua konsep tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan kegiatan, tetapi berdasarkan kriteria pengelompokan yang berbeda. Selanjutnya, proses bisnis merupakan urutan bisnis yang mencapai hasil tertentu seperti serangkaian produk dan layanan yang ditentukan. Terkadang proses bisnis ini digambarkan sebagai proses customer to customer, di mana pelanggan juga dapat menjadi pelanggan internal dalam kasus subproses di sebuah organisasi. Selanjutnya, fungsi bisnis atau business function merupakan kumpulan perilaku bisnis berdasarkan serangkaian kriteria yang dipilih dan biasanya bersumber daya atau kompetensi bisnis yang diperlukan
selaras dengan organisasi, tetapi tidak harus diatur secara eksplisit oleh organisasi. Sebuah fungsi bisnis perilaku kelompok berdasarkan misalkan keterampilan yang diperlukan, kemampuan, sumber daya, atau aplikasi dukungan. Fungsi bisnis juga merupakan dasar untuk penugasan sumber daya ke tugas dan dukungan aplikasi. Nah, untuk penggambarannya dapat dilihat pada gambar di samping yang merupakan penggambaran dari business function, organisasi struktur, dan location dari arsitekturnya. Kemudian interaksi bisnis atau business interaction merupakan unit perilaku bisnis kolektif yang dilakukan oleh kolaborasi dua atau lebih peran bisnis. Jadi sebuah interaksi bisnis ini juga merupakan perilaku yang mirip dengan proses atau fungsi bisnis, tetapi dilakukan oleh dua atau lebih peran yang berkolaborasi dalam sebuah organisasi. Oke, boleh di next. Nah, pada gambar di sini terdapat dua gambar. Yang pertama, figur 5.11 mengilustrasikan atau menggambarkan tampilan proses dan tampilan fungsi dalam sebuah gambar seperti yang ditunjukkan di gambar tersebut. Terdapat potensi hubungan many to many antara fungsi dan proses. Kemudian pada gambar di samping, yaitu gambar 5.12 tepatnya, dia menggambarkan bagaimana interaksi dan kolaborasi dapat digunakan untuk memodelkan transaksi bisnis dan bagaimana situasi yang sama dapat dimodelkan dengan konsep service dan interface. Kedua alternatif ini dapat dilihat sebagai dua tampilan simetris atau peer-to-peer dan tampilan asimetris, client server dari proses yang sama. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini terlihat gambar 5.13 yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa dapat digunakan untuk memisahkan proses antara proses adjudicate dan pay dapat dimodelkan secara terpisah dengan maksud dan kemungkinan keluarnya sendiri. Acara payment request send, hasilnya dari proses adjudicate merupakan pemicu untuk memulai proses pay. Nah, di sini disebut payment request received. Saat menyusun dua model ini menjadi satu model baru, peristiwa penatuan saling link atau saling menyambungkan dapat dihilangkan, kemudian dapat diganti oleh hubungan yang memicu antara dua proses. Oke, boleh di next. Selanjutnya, kita masuk pada submateri ketiga, high level business concept. Jadi, pada konsep bisnis, tingkatan konsep bisnis ini lebih tinggi menyediakan cara untuk menghubungkan sisi operasional organisasi dengan tujuan bisnisnya. Konsep-konsep ini juga berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan organisasi kepada pelanggannya. Sebuah produk sendiri merupakan kumpulan layanan atau elemen struktur pasif yang koheren disertai dengan kontrak atau seperangkat perjanjian yang ditawarkan secara keseluruhan kepada pelanggan internal ataupun eksternal. Nah, kontrak sendiri merupakan spesifikasi formal atau informal perjanjian antara penyedia dan konsumen yang menentukan hak dan kewajiban yang terkait dengan produk dan menetapkan parameter fungsional dan non-fungsional untuk interaksi. Pada gambar 5.14 ini mendefinisikan sebuah produk sebagai kumpulan layanan atau elemen struktur pasif, misalnya objek bisnis, objek data, ataupun material bersama dengan aturan penggunaannya. Nah, dari konsep
dari konsep kontrak tersebut dapat digunakan untuk memodelkan kontrak dalam pengertian hukum, tetapi juga perjanjian yang lebih informal yang saling terkait dengan suatu produk. Hal ini memungkinkan dan juga termasuk service level agreement yang menjelaskan perjanjian mengenai fungsionalitas dan kualitas layanan yang merupakan bagian dari sebuah produk. Jadi kontrak di sini merupakan spesialisasi dari objek bisnis. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ini kita masuk pada application layer concept. Pada subbab application layer concept ini terdiri dari beberapa submateri, di antaranya application structure concept, application behavior concept, business application elements. Nah, boleh di next. Pada subbab di sini dijelaskan juga mengenai konsep lapisan aplikasi secara lebih rinci, kemudian menunjukkan bagaimana hubungan antara lapisan aplikasi dan lapisan bisnis dapat dimodelkan. Nah, kita masuk pada submateri pertama, yaitu application struktur konsep. Konsep struktural utama untuk lapisan aplikasi merupakan komponen aplikasinya sendiri. Jadi sebuah komponen aplikasi atau application komponen merupakan enkapsulasi fungsionalitas aplikasi yang selaras dengan struktur implementasi dan bersifat modular serta dapat diganti. Hal ini merangkum perilaku dan datanya, memaparkan layanan, dan juga membuatnya tersedia melalui interface. Konsep ini digunakan untuk memodelkan entitas struktural apapun di lapisan aplikasi. Tidak hanya komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dan yang dapat menjadi bagian dari satu atau lebih aplikasi, tetapi juga aplikasi perangkat lunak, sub-aplikasi atau sistem informasi yang lengkap. Konsep ini sangat mirip dengan komponen UML. Selanjutnya, kolaborasi aplikasi atau application collaboration merupakan kumpulan dari dua atau lebih komponen aplikasi yang bekerja sama untuk melakukan perilaku aplikasi kolektif. Konsepnya sangat mirip dengan kolaborasi seperti yang didefinisikan pada standar UML. Nah, selanjutnya itu ada interface application yang merupakan titik akses di mana layanan aplikasi tersedia untuk pengguna, komponen aplikasi lain atau node. Antarmuka atau interface aplikasi juga mendefinisikan beberapa karakteristik perilaku dasar, kemudian mendefinisikan serangkaian operasi dan peristiwa yang disediakan oleh komponen atau yang diperlukan dari lingkungan. Dengan demikian, hal ini juga digunakan untuk mengakses fungsionalitas sebuah komponen. Konsep interface aplikasi dapat digunakan juga untuk memodelkan application to application interface, offering internal application service, and application to business interface, dan offering external application service. Nah, yang terakhir ini ada objek data atau data objek, merupakan data struktur untuk pemrosesan otomatis. Konsep ini sangat mirip dengan objek data yang sebenarnya tipe atau PAS dalam pendekatan pemodelan data yang terkenal. Oke, boleh di next. Selanjutnya ini ada application behavior concept. Jadi, perilaku pada aplikasi layer ini dapat dijelaskan dengan cara yang sama dengan perilaku bisnis layer. Dan terdapat perbedaan antara perilaku eksternal komponen aplikasi seperti dalam hal layanan aplikasi dan perilaku internal komponen untuk mewujudkan sebuah layanan. Nah, layanan aplikasi sendiri merupakan perilaku aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit.
Konsep layanan menyediakan cara untuk menggambarkan secara eksplisit fungsionalitas yang dibagikan komponen satu sama lain dan fungsionalitas yang disediakan untuk lingkungan. Konsep layanan tersebut cocok dengan perkembangan saat ini, misalnya yaitu layanan web. Nah, istilah layanan bisnis terkadang juga digunakan untuk layanan aplikasi eksternal, yaitu fungsionalitas aplikasi yang digunakan secara langsung untuk mendukung sebuah pekerjaan. Selanjutnya, fungsi aplikasi merupakan perilaku otomatis yang dapat dilakukan oleh komponen aplikasi. Proses aplikasi merupakan urutan aplikasi yang mencapai hasil tertentu. Proses aplikasi digunakan untuk memodelkan pengaturan waktu perilaku dan menggambarkan orkestrasi antar aplikasi. Proses dan fungsi aplikasi dimodelkan perilaku internal komponen aplikasi tunggal untuk perilaku kolaboratif komponen aplikasi yang menggunakan interaksi aplikasi. Nah, interaksi aplikasi sendiri merupakan sebuah unit perilaku aplikasi kolektif yang dilakukan oleh kolaborasi dua atau lebih komponen aplikasi. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke business application element. Application layer dan business layer dapat dengan mudah dihubungkan pada Archimate seperti yang terlihat pada gambar 5.16 yang merupakan contoh model keselarasan bisnis dan aplikasi. Nah, dari gambar tersebut terdapat dua jenis hubungan. Yang pertama, layanan aplikasi dapat melayani perilaku bisnis dan interface aplikasi melayani perilaku bisnis dan peran, yaitu ada hubungan dukungan antara application layer dan business application. Hubungan tersebut mungkin saja dapat sebaliknya terjadi, yakni business layer yang menyediakan layanan ke application layer. Dan yang kedua, objek dapat mewujudkan objek bisnis. Hal ini berarti bahwa objek merupakan representasi elektronik dari objek bisnis, yaitu terdapat hubungan implementasi antara aplikasi dan bisnis layer. Oke, boleh di next. Nah, kita masuk pada subbab selanjutnya, teknologi layer konsep. Pada subbab ini terdapat 3 submateri. Yang pertama teknologi structure concept, kemudian teknologi behavior concept, dan yang terakhir application technology element. Jadi jika pada subbab sebelumnya kita berbicara mengenai bisnisnya, nah yang sekarang ini kita berbicara mengenai teknologinya. Oke, boleh di next. Pada teknologi layer konsep, kita masuk pada submateri yang pertama, teknologi struktur konsep. Konsep struktural utama untuk application layer merupakan node. Nah, node sendiri merupakan sumber daya komputasi atau fisik yang menampung, memanipulasi, atau berinteraksi dengan sumber daya komputasi atau fisik lainnya. Teknologi collaboration sendiri merupakan kumpulan dua atau lebih node yang bekerja sama untuk melakukan perilaku teknologi kolektif. Sebuah interface teknologi menentukan bagaimana layanan teknologi dari sebuah node dapat diakses oleh node lain atau interface yang disediakan atau fungsionalitas yang dibutuhkan node dari lingkungannya yang disebut juga interface yang dibutuhkan. Sedangkan interface teknologi sendiri merupakan titik akses di mana layanan teknologi ditawarkan oleh sebuah node yang dapat diakses. Oke, selanjutnya.
Nah, di sini terdapat penggambaran atau contoh dari teknologi layer model. Jadi, di gambar tersebut, misalnya ada device, yaitu merupakan spesialisasi node yang mewakili sumber daya fisik dengan kemampuan pemrosesan. Device ini biasanya digunakan untuk memodelkan sistem hardware seperti mainframe, PC, atau router. Dengan kata lain, device merupakan sumber daya teknologi informasi yang secara fisik digunakan untuk mengeksekusi software dan artefak sistem. Sedangkan sistem software merupakan software yang menyediakan atau berkontribusi pada lingkungan untuk menyimpan, mengeksekusi, dan menggunakan software atau data yang digunakan di dalamnya. Contohnya seperti sistem operasi, server aplikasi, GII sistem database, mesin alur kerja, software seperti paket IRM atau CRM, dan software yang dapat digunakan untuk mewakili seperti middleware komunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada pad. Pad sendiri merupakan link antara dua atau lebih node, di mana node ini dapat bertukar data atau materi dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan seperangkat struktur yang menghubungkan sistem komputer atau seperangkat elektronik lainnya untuk transmisi, perutaan, dan penerimaan data atau komunikasi berbasis data seperti suara dan video. Sedangkan artefak sendiri digunakan untuk memodelkan representasi dalam bentuk file, objek data, ataupun komponen aplikasi, serta dapat ditugaskan dan disebarkan pada sebuah node. Artefak sendiri dengan kata lain juga merupakan sepotong data yang digunakan atau dihasilkan dalam proses pengembangan software atau dengan penyebaran dan pengoperasian sistem. Boleh di next? Oke, nah materi selanjutnya ini yaitu teknologi behavior concept. Teknologi layer menyediakan layanan teknologi untuk digunakan oleh aplikasi. Secara definisi, layanan teknologi merupakan unit fungsionalitas yang terlihat secara eksternal dan disediakan oleh satu atau lebih node dan ditampilkan melalui interface yang terdefinisi dengan baik serta bermakna bagi lingkungannya. Layanan teknologi diwujudkan dengan fungsi teknologi dan proses teknologi. Nah, fungsi teknologi sendiri merupakan elemen perilaku yang mengelompokkan perilaku infrastruktur yang dapat dilakukan oleh sebuah node. Sedangkan proses teknologi merupakan urutan teknologi yang mencapai hasil tertentu. Fungsi atau proses teknologi menggambarkan perilaku internal sebuah node untuk penggunaan node. Fungsi atau proses ini tidak terlalu dilihat, sedangkan jika perilakunya ditampilkan secara eksternal, dapat dilakukan melalui satu atau lebih layanan teknologi. Nah, untuk perilaku kolaboratif pada teknologi layer ini, maka digunakannya interaksi teknologi. Interaksi teknologi sendiri merupakan unit perilaku teknologi kolektif yang dilakukan oleh dua atau lebih node. Dan pada akhirnya perubahan keadaan pada lapisan teknologi dijelaskan melalui sebuah peristiwa teknologi. Dengan artian bahwa sebuah peristiwa teknologi merupakan elemen perilaku teknologi yang menunjukkan perubahan keadaan. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk pada materi ketiga, Application Technology Element. Teknologi layer dan application layer juga dapat dihubungkan dengan sangat mudah, seperti dengan penyelarasan aplikasi bisnis. Dua jenis hubungan juga menyediakan beberapa fungsi. Jadi pada gambar di sini, pada gambar yang tertera di slide itu terdapat dua jenis hubungan yang menyediakan beberapa fungsi. Di antaranya, layanan teknologi dapat melayani fungsi aplikasi dan interface teknologi melayani komponen aplikasi, yaitu
adanya hubungan dukungan support antara teknologi dan application layer. Yang kedua ini, artifak dapat mewujudkan objek, data, dan komponen aplikasi, yaitu adanya hubungan implementasi antara lapisan teknologi dan juga aplikasinya. Boleh di next. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Diba. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mar Soliha atas kesempatannya. Sekarang akan membahas tentang physical concepts. Jadi, physical concept itu didasari dengan arsitektur perusahaan itu kan semakin banyak digunakan pada organisasi, misalkan pada organisasi perawatan kesehatan, manufaktur, atau logistik. Nah, inovasi teknologi seperti Internet of Things atau IoT itu kan menjadi semakin penting. Nah, maka dari itu pemodelan konsep fisik dan interaksinya dengan TI merupakan tambahan penting untuk bahasa Archimedes versi 3.0. Nah, berikut ini merupakan gambar dari konsep physical concept. Yang pertama itu ada equipment atau peralatan, yaitu equipment merupakan salah satu atau lebih mesin fisik, alat atau instrumen yang dapat membuat, menggunakan, menyimpan, dan memindahkan atau mengubah bahan. Nah, equipment yang ada di sini itu adalah IoT device. Nah, equipment peralatan ini terdiri dari semua elemen struktur aktif yang melakukan proses fisik di mana bahan digunakan atau diubah. Ini tuh merupakan spesialisasi elemen node dari lapisan teknologi. Jadi dengan hal seperti ini, node dapat dimodelkan dengan menggabungkan teknologi informasi seperti perangkat lunak sistem. Lalu selanjutnya itu fasilitas. Fasilitas merupakan struktur fisik atau lingkungan. Nah, fasilitas ini mewakili sumber daya fisik yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi penggunaan equipment itu. Jadi biasanya itu digunakan untuk memodelkan pabrik, bangunan, atau konstruksi luar ruangan yang memiliki peran penting dalam proses produksi dan distribusi. Fasilitas ini dapat saling berhubungan oleh jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi itu merupakan jaringan fisik yang digunakan untuk mengangkut bahan atau energi. Ini itu mewakili distribusi fisik atau infrastruktur transportasi dan mewujudkan realisasi fisik dari jalur logis dan node. Lalu selanjutnya ada material. Material ini maksudnya adalah materi fisik atau elemen fisik yang nyata. Material ini itu dapat diakses seperti dibuat, digunakan, disimpan, dipindahkan, atau diubah oleh equipment. Nah, material ini digunakan untuk memodelkan bahan baku dan bahan produk fisik, juga merupakan sumber energi seperti bahan bakar dan dapat diangkut melalui jaringan distribusi. Sehingga equipment, distribution network, dan facility itu saling terhubung. Jadi nggak ada perilaku fisik yang terpisah. Selanjutnya adalah implementation and migration concepts, yang dibagi menjadi dua subbab, yaitu implementation related concept dan migration planning concept. Yang pertama ini adalah implementation related concept. Jadi ini tuh mengilustrasikan penggunaan konsep dan hubungan sentral untuk mengekspresikan pekerjaan yang perlu dilakukan guna mewujudkan sebuah arsitektur. Nah, di dalamnya ini ada work package. Work package itu merupakan serangkaian tindakan yang diidentifikasi dan dirancang untuk mencapai hasil tertentu dalam batasan waktu dan sumber daya yang telah ditentukan. Work package ini itu memiliki tanggal awal dan akhir yang jelas, serta serangkaian tujuan untuk hasil yang terdefinisi dengan baik. Nah, jadi kalau di gambar ini, work package itu merupakan phasing out legacy. Lalu selanjutnya itu ada work concept package, konsep work package yang dapat digunakan untuk memodelkan proyek. Tapi juga ada sub-proyek atau tugas dalam proyek, program, dan portofolio proyek. Work package ini dapat ditugaskan peran bisnis yang melakukan pekerjaannya seperti program manager dan project manager legacy reduction. Lalu selanjutnya itu ada implementation event.
Implementation event ini merupakan elemen perilaku yang menunjukkan perubahan status yang terkait dengan implementasi atau migrasi. Work package ini dipengaruhi oleh implementation event, tidak seperti work package. Implementation event ini tuh nggak punya durasi, jadi dia itu nggak punya titik awal dan titik akhirnya itu nggak jelas. Lalu selanjutnya itu ada deliverable, itu merupakan hasil yang ditentukan secara tetap dari paket pekerjaan atau dari work package itu. Jadi hasil dari work package itu merupakan deliverable. Lalu gabungan dari work package dan deliverable ini merupakan hasil yang dalam bentuk apapun itu, termasuk ke dalam bentuk laporan, layanan, perangkat lunak, produk fisik, bahkan hasil tidak berwujud seperti organisasi. Dan dapat juga berupa implementasi dari arsitektur. Selanjutnya ada migration planning concept. Nah, untuk memodelkan perubahan arsitektur dari waktu ke waktu, konsep Letau itu diperkenalkan. Letau itu merupakan keadaan arsitektur yang relatif stabil yang ada selama pada periode waktu yang terbatas. Letau ini dapat mewakili keadaan saat ini secara garis besar atau keadaan masa depan yang diinginkan target arsitektur atau keadaan menengah yang menggabungkan elemen inti dari arsitektur milik perusahaan. Nah, hasil analisis dari kesenjangan antara dua Letau itu dapat diwakili oleh konsep gap. Gap itu merupakan pernyataan perbedaan antara dua Letau. Gap ini memiliki perbedaan antara Letau dan membentuk masukan penting untuk implementasi dan perencanaan migrasi selanjutnya. Nah, jadi kalau misalkan di gambar ini Letau itu ada baseline arsitektur, transition arsitektur, sama target arsitektur. Nah, dari ketiga ini itu merupakan program back office modernization. Nah, dari ketiga ini sama ke programnya itu tuh ada gap. Gapnya itu adalah perbedaan antara dua Letau. Jadi gapnya itu merupakan baseline target. Oke. Slide selanjutnya ini merupakan relation. Relation itu adalah hubungan struktural dan ketergantungan. Jadi gambar ini tuh banyak banget relation, struktural dan dependency relation. Itu ada association, influence, access, serving, realization, specialization, assignment, aggregation, dan composition. Kalau association itu relation between object, jadi di antara objek yang tidak tercover satu sama lain. Pokoknya relasi yang lebih spesifik. Kalau misalkan influence berarti adalah relasi yang influence elemen secara efek, dan implementasinya itu berdasarkan dari motivasi elemen. Lalu kalau misalkan akses itu relation modelnya itu berperilaku elemen dapat observe dan berperilaku act upon passive structure elements. Kalau misalkan serving itu berarti elemennya offers its functionality to another element. Jadi dia itu mengirim fungsi ke elemen lain. Kalau misalkan realization itu berarti plays a critical role creation, achievement, sustenance, dan operation more abstract entity. Kalau misalkan specialization itu berarti dia itu lebih spesifik, mengarah ke elemen yang lebih spesifik. Kalau misalkan assignment itu berarti berdasarkan respon, performance, atau behavioral, itu berarti perilaku atau eksekusi. Kalau misalkan agregasi itu berarti elemen groups a number of other element, berarti dia itu kayak menggabungkan elemen. Lalu kalau composition itu berarti mengindikasi elemen dari elemen satu ke elemen lain. Lalu selanjutnya ada relation. Nah, dalam sejumlah kasus itu hubungan dengan hubungan itu juga diperbolehkan. Jadi relationship to relationship itu diperbolehkan. Nah, ini dapat dijelaskan pada gambar yang di sebelah kiri, itu menunjukkan bahwa objek bisnis itu mengalir antara dua proses bisnis. Nah, kalau ini kan sebelah kiri adalah bisnis polis asuransi. Jadi insurance policy itu berhubungan sama policy creation dan policy management. Nah, kalau misalkan di sebelah kanan itu hubungan aliran antara kedua komponen aplikasi digabungkan dalam aplikasi front end. Jadi travel website sama call center application itu digabungkan
Bahkan proses dari travel website ke call center application itu juga digabungkan ke front-end application in place. Jadi dari yang kanan ini memungkinkan untuk menentukan hubungan tidak langsung dan turunan yang ada antara elemen model tanpa hubungan langsung yang mungkin berguna untuk menganalisis dampak dari arsitektur itu. Lalu slide selanjutnya. Untuk pemodelan perilaku, selain hubungan struktural, itu juga dapat menggunakan hubungan dinamis. Nah, karena mungkin ada informasi yang terkait dengan hubungan pemicu, dan pemicu itu dianggap sebagai bentuk yang lebih kuat dari hubungan aliran, yaitu aliran yang dimaksud untuk memicu perilaku. Jadi ada example of derived relation. Jadi ini maksudnya itu adalah hubungan aliran itu memodelkan aliran informasi, data, dan proses gitu. Jadi accounting itu, billing sama payment itu kan merupakan fungsinya dari financial processing. Nah, financial application ini itu pasti akan bergantung ke financial processing. Nah, billing itu akan bergantung ke billing service, accounting itu ke accounting service, kalau misalkan payment itu ke payment service. Nah, ketiganya itu akan menghasilkan suatu informasi, invoicing, dan collection. Lalu, financial application ini merupakan derived relationship dari invoicing dan collection. Lalu ada dynamic relation, ada triggering, flow, dan junction. Kalau triggering itu merupakan hubungan aliran antara elemen yang dapat ditransfer ke hulu mengikuti hubungan struktural apapun, misalnya aliran antara dua layanan dapat ditransfer ke proses yang merealisasikan layanan ini. Lalu yang kedua itu kan flow, flow itu relasi pemicu yang dapat ditransfer ke hulu setelah hubungan penugasan. Misalnya itu pemicu antara dua proses dapat ditransfer ke aktor yang ditugaskan untuk proses ini. Lalu yang ketiga itu ada junction, junction itu memicu hubungan bersifat transitif. Jika A memicu B, berarti B memicu C, sehingga secara tidak langsung itu A tidak langsung memicu C. A secara tidak langsung memicu C. Lalu selanjutnya ada language customization mechanism. Di dalamnya itu ada adding attributes to Archimedes concept and relation sama specialization of concept. Jadi language customization mechanism itu bahasa inti dari Archimedes itu kan seperti berisi konsep dasar dan hubungan yang melayani tujuan pemodelan arsitektur perusahaan in general. Namun pada bahasa tersebut itu juga dapat memfasilitasi melalui mekanisme penyesuaian tujuan khusus atau tujuan domain seperti mendukung jenis analisis model tertentu, mendukung komunikasi arsitektur, serta menangkap spesifikasi domain aplikasi tertentu, misalkan sektor keuangan. Nah, tujuan ini itu bahasa Archimedes menyediakan sarana untuk memungkinkan spesialisasi dari kumpulan konsep inti yang disesuaikan dengan domain atau aplikasi khusus, tanpa membebani inti dengan banyak konsep dan notasi tambahan. Lalu selanjutnya ada adding attributes and adding attribute to Archimedes concept and relation. Jadi inti dari Archimedes itu kan berisi konsep dan hubungan yang diperlukan untuk pemodelan arsitektur secara umum. Nah, cara sederhana ini digunakan untuk memperkaya konsep hubungan Archimedes dengan cara yang lebih umum sehingga dapat menambahkan informasi tambahan melalui mekanisme spesialisasi profiling. Profil ini adalah struktur data yang dapat didefinisikan secara terpisah dari bahasa Archimedes, tetapi dapat dihubungkan secara dinamis dengan konsep atau hubungan, yaitu dengan penggunaan bahasa bebas yang memutuskan apakah dan kapan penugasan profil ke elemen model diperlukan. Dua jenis profil itu ada predefined profiles. Ini adalah profil yang memiliki struktur atribut yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat diimplementasikan sebelumnya dalam alat apapun yang mendukung bahasa Archimedes. Contoh profilnya itu adalah set atribut untuk konsep dan hubungan Archimedes yang harus ditentukan untuk menjalankan jenis analisis umum. Lalu yang kedua itu adalah user-defined profiles, yaitu merupakan
bahasa definisi profil, pengguna dapat menentukan profil baru sehingga memperluas definisi konsep atau hubungan Archimedes dengan set atribut tambahan. Lalu selanjutnya ada specialization of concepts. Ini adalah spesialisasi. Jadi maksud dari specialization of concept itu merupakan cara sederhana dan ampuh untuk mendefinisikan konsep baru berdasarkan konsep yang sudah ada. Konsep khususnya itu mewarisi properti konsep induk, tetapi dengan batasan yang sehubungan dengan penggunaan yang masih berlaku. Lalu spesialisasi konsep ini memberikan fleksibilitas ekstra karena memungkinkan organisasi atau pengguna individu untuk menyesuaikan bahasa dengan preferensi dan kebutuhan mereka sendiri. Sementara itu, definisi tepat yang mendasari konsep itu dapat terus dilestarikan. Berikut merupakan gambar dari example of specialization. Jadi di sini itu maksudnya bisnis aktornya itu aktor di bisnisnya itu ada secara individual, organizational unit, sama organization. Nah, kalau assessment itu berarti penilaiannya itu ada yang dari vulnerability, berarti kerentanan, sama risk atau risiko. Lalu application komponennya itu ada legal logical application component, dan physical application component. Kalau work package-nya ada project dan program. Lalu selanjutnya adalah modeling example. Untuk mengilustrasikan penggunaan bahasa Archimedes, penulis dalam buku ini memperkenalkan perusahaan asuransi fiktif yang bisa dibilang cukup realistis, yaitu adalah Archisurance. Archisurance ini menyediakan asuransi rumah dan perjalanan, tetapi baru-baru ini bergabung dengan dua perusahaan asuransi lainnya, yaitu Profit, perusahaan asuransi mobil, dan Legally Yours, yaitu asuransi bantuan hukum. Dengan merampingkan operasi mereka dan menghilangkan duplikasi, sinergi substansional itu diharapkan dari merger ini. Jadi Archie Insurance itu sedang berusaha untuk mengintegrasikan tiga perusahaan dan telah memutuskan untuk mengambil pendekatan arsitektur perusahaan untuk menciptakan lebih banyak wawasan tentang kompleksitas ini. Selanjutnya ada capabilities, business function, and organization. Jadi sebagai perusahaan, arsitektur perusahaan yang ada di Archie Insurance itu harus didefinisikan berdasarkan kelompok manajer bisnisnya. Maaf, saya ulangi. Jadi kelompok manajer bisnis di Archie Insurance itu telah membuat peta kemampuan atau peta capabilities yang terinspirasi dari model referensi panorama 360 untuk industri asuransi. Untuk memberikan gambaran tingkat tinggi tentang operasi utama Archie Insurance yang mewujudkan kemampuan operasionalnya, perusahaan ini dijelaskan dalam fungsi bisnis utamanya. Yang pertama itu ada maintaining customer relationship and intermediary relation, menjaga hubungan pelanggan dan hubungan perantara. Nah, fungsi bisnis ini bertanggung jawab atas kontak Archie Insurance dengan pelanggannya dan perantara yang menjual produknya. Fungsi ini menangani pertanyaan pelanggan dan klaim masuk dan melakukan pemasaran dan penjualan. Yang kedua ada contracting. Ini merupakan fungsi untuk melakukan pemrosesan kontak back office yang melakukan analisis risiko dan memastikan kontrak yang benar secara hukum dan finansial. Lalu adalah pemrosesan klaim atau claims processing. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memproses klaim asuransi, menilai validitas dan penilaiannya, lalu memutuskan tindakan lebih lanjut. Lalu ada financial handling atau penanganan keuangan. Fungsi ini tuh melakukan pengumpulan premi reguler sesuai dengan polis asuransi dengan pelanggan seperti yang dihasilkan oleh kontrak, menangani pembayaran klaim asuransi, dan mengelola aliran uang lainnya. Lalu yang terakhir ada asset management. Fungsi ini mengelola aset keuangan Archie Insurance, misalnya dengan berinvestasi dan saham obligasi. Yang berikut merupakan gambar dari capability map of Archie Insurance. Ini bisa lihat dari strategi capability-nya itu ada business management. Nah, business management itu terdiri dari strategi manajemen, financial accounting management, risk compliance management, sama performance management. Kalau misalkan operational capabilities-nya itu berarti kapabilitas operasinya itu lebih banyak nih. Ada product management, marketing, sales distribution, customer care, claim management, money management,
asset management. Lalu kalau misalkan supporting capabilities-nya, berarti yang mensupport bisnisnya itu ada organizational development, HR management, process management, office management, facility management, dan IT management. Lalu selanjutnya ini ada gambar kapabilitas berdasarkan fungsi bisnisnya. Kapabilitas ini kalau misalkan sales and distribution itu berat. Kalau misalkan memanage pihak ketiga itu berkaitan dengan sales dan distribution. Kalau misalkan memanage hubungan dengan customer itu berarti berhubungan dengan marketing dan customer care. Lalu policy management itu dengan product manager, claim processing itu dengan claim management, asset management dengan asset management, financial handling dengan money management. Jadi fungsi bisnisnya ini selaras dengan struktur organisasi ASI Insurance, sedangkan kemampuannya itu didefinisikan secara independen. Maaf, saya ulangi, jadi ASI Insurance itu mendefinisikan struktur organisasinya itu secara independen. Lalu selanjutnya itu adalah hubungan antara kemampuan dan fungsi bisnis itu enggak selalu satu lawan satu. Jadi ada beberapa fungsi berkontribusi pada realisasi dengan beberapa kemampuan, dan beberapa kemampuan memerlukan banyak fungsi. Contohnya ini pada gambar ini, kalau misalkan kalian lihat klien itu tuh bisa maintain customer relation sama bisa ke intermediary atau ke pihak ketiga. Nah, kalau misalkan klien itu maksudnya bisa customer info ke intermediary pihak ketiga. Nah, lalu di sini ada financial handling, itu bisa settlement ke claim processing, lalu financial handling itu juga bisa mengatur keuangan ke asset management. Nah, lalu langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan proses bisnis itu adalah menciptakan menciptakan front end yang baik, yang terdiri dari departemen untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Di sisi lain juga selain pelanggan juga perlu diatur dengan intermediary atau perantara. Nah, lalu di back office-nya itu ASI Insurance itu dibagi menjadi 3, yaitu home and away, legal aid, dan car. Nah, kalau home and away itu merupakan departemen ASI Insurance pra-merger asli yang bertanggung jawab atas asuransi rumah dan perjalanan. Kalau legal aid ini merupakan adalah perusahaan dari Legacy Yours yang lama yang bertanggung jawab atas bantuan hukum dan asuransi kewajiban. Kalau misalkan car ini berarti departemen inti dari profit lama yang menangani asuransi mobil termasuk beberapa asuransi biaya hukum. Lalu selain itu ASI Insurance juga sedang menyiapkan pusat layanan bersama atau shared service center untuk pemrosesan dokumen yang akan menangani semua aliran dokumen dan dapat melakukan pekerjaan pemindaian, pencetakan, dan pengarsipan. Struktur perusahaannya itu tuh dapat dilihat dari sini. Kalau departemen front office-nya itu berlokasi di kantor cabang regional. Jadi front office-nya itu kayak customer relation sama intermediary relation, yang mengatur hubungan sama customer sama hubungan dengan perantara itu ada di cabang regionalnya, sedangkan back office-nya itu ada di kantor pusat perusahaan. Back office-nya terdiri dari home away, car, legal aid, document processing, SSC, finance, sama HRM. Nah, itu ada di kantor pusat perusahaan. Selanjutnya ada post-merger IT rationalization. Nah, kayak perusahaan-perusahaan lain aja, integrasi TI itu merupakan masalah yang besar di suatu perusahaan. Nah, sedangkan ASI Insurance ini ingin pindah ke satu sistem CRM, Customer Relationship Management. Sistem back office-nya itu terpisah untuk administrasi kebijakan dan keuangan, dan sistem manajemennya itu masih menggunakan sistem dokumen tunggal. Lalu selain itu juga home and away-nya itu masih memiliki sistem terpisah untuk administrasi kebijakan dan penanganan keuangan, penagihan premi, dan pembayaran klaim. Lalu sistem CRM-nya ini menggunakan sistem pusat yang telepon gitu.
Lalu Departemen CAR itu memiliki sistem back office yang monolitik sendiri, tetapi menggunakan CRM pusat dan pusat panggilan. Lalu Departemen Legal Asset-nya itu memiliki sistem back office dan front office sendiri pada perusahaan. Lalu persyaratan penting yang ingin dilakukan oleh TI pada Archsurance adalah integrasi TI itu harus tidak terlihat oleh klien Archsurance, dan produk serta layanan itu harus tetap sama, namun apa yang diharapkan ini tuh bukanlah hal yang mudah. Nah, ini tuh ada gambar application group according to department. Jadi ini tuh merupakan aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan departemennya. Kalau misalkan front office itu ada call center application, CRM system, sama web portal. Jadi kelihatan ya kalau di front office-nya ini itu adalah aplikasi yang berhubungan langsung sama manajemen atau sama customer atau perantara. Nah, kalau misalkan di back office-nya itu ada home away, car, sama legal aid. Nah, home away-nya itu ada home away policy administration sama home and away financial application. Kalau car itu berarti ada car insurance application, dan legal aid itu ada legal aid CRM system dan legal aid back office system. Dan dari ketiga back office ini itu, home and away, car, sama legal aid itu terhubung ke bank system. Lalu di sebelah kanan ada gambar service and business process. Nah, untuk menggambarkan kompleksitas hubungan antara produk, proses bisnis, dan dukungan TI, makanya sejumlah layanan bisnis dan sejumlah layanan inti dan proses bisnis digambarkan seperti ini. Jadi ini ada hubungan service dan business process. Kalau misalkan insurance application service itu berhubungan sama customer, itu di belakangnya ada close contract, dan kalau misalkan claim registration service, saya ulangi, insurance application service, claim registration service, sama claims payment service, customer information service, premium payment service, itu berhubungan sama customer. Itu merupakan service yang disediakan untuk customer. Nah, kalau misalkan business process itu adalah close contract, handle claim, inform customer, sama collect premium. Lalu slide selanjutnya adalah relation between the handle claim business process dan its IT support. Jadi gambar ini tuh menunjukkan hubungan antara proses bisnis dan IT support, pendukung IT-nya. Jadi gambar ini tuh menunjukkan hubungan suatu proses bisnis. Jadi kan di Archsurance ini banyak proses bisnis yang berbeda dalam back office yang menghubungkan produk dan layanan eksternal dengan sistem internal. Nah, jaringan hubungan ini menciptakan masalah besar bagi perusahaan, sehingga diperlukan wawasan tentang dukungan TI dari Archsurance. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Archsurance telah mendefinisikan sejumlah proyek program untuk menggantikan administrasi kebijakan terpisah. Ini merupakan proyek dan program yang telah diubah dari gambar sebelumnya menjadi proyek dan program yang terintegrasi. Jadi di sini itu ada program back office, yaitu ada new policy administration, software modification, hardware upgrade, sama phasing out legacy. Nah, phasing out legacy ini merupakan tanggung jawab dari project manager legacy reduction, dan program manager ini bertanggung jawab pada program back office modernization. Lalu slide selanjutnya ada new digital customer intimacy strategy. Nah, Archsurance itu sedang membuat analisis strategi tentang cara-cara di mana dapat meningkatkan profit, yang meningkatkan equipment, lalu membutuhkan retensi pelanggan yang lebih tinggi, dan meningkatkan pangsa pasar. Ini itu bertujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik dan pengaturan premium yang lebih kompetitif. Archsurance itu melihat pesatnya laju inovasi teknologi yang dianggap sebagai peluang. Hal ini akan digunakannya untuk meningkatkan keintiman kepada pelanggan dengan menggunakan kombinasi dari media sosial, data, dan Internet of Things.
Jadi berdasarkan strategi ini, Arsisurance itu bermaksud menggunakan data pelanggan yang lebih rinci untuk meningkatkan interaksi dan kepuasan pelanggan, untuk menentukan premi asuransi yang dapat disesuaikan. Dalam strateginya ini, Arsisurance itu mengambil 2 rencana. Yang pertama itu menjadi lebih dekat ke pelanggan melalui berbagai saluran media sosial. Yang kedua itu menggunakan berbagai macam data eksternal. Untuk produk asuransi yang dijual di pasar konsumen itu memerlukan data dari perangkat pintar yang terhubung. Pada akhirnya dapat menghasilkan produk asuransi real time di mana pelanggan menerima feedback secara langsung tentang konsekuensi keuangan dari perilaku mereka dan saran untuk menyesuaikan perilaku ini guna menurunkan premi asuransi mereka. Nah, gambar yang di sebelah kiri ini merupakan analisis strategi dari Arsi Insurance yang berdasarkan pendekatan sosial media. Kalau misalkan yang kanan itu berdasarkan data eksternal pelanggan. Jadi yang kiri ini itu digital customer intimacy strategy, itu ada 2, itu detail insight in customer behavior, jadi perilaku customer ini diperlihatkan, dilihat, lalu excellent online customer interaction, jadi interaksi online sama customer itu juga dianalisis. Nah, kegunaannya itu untuk improve customer satisfaction atau meningkatkan kepuasan pelanggan agar mendapatkan customer lebih banyak dan increase in revenue. Lalu kalau misalkan detail insight-nya itu untuk meningkatkan competitive premium setting sehingga dapat meningkatkan pasar. Nah, increase dari revenue itu akan menghasilkan profit. Yang profit ini customer defecting to competitors with lower premium cost. Sama profit yang satu lagi itu adalah customer defecting to competitors with superior digital experience. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah capability for the digital customer intimacy strategy. Jadi ini adalah kapabilitas Arsinet untuk meningkatkan keintiman kepada pelanggan berdasarkan data. Nah, jadi digital customer intimacy strategy ini dibagi menjadi 2, ada detail insight in customer behavior menggunakan data driven insurance, dilihat dari data acquisition sama data analisis. Nah, sedangkan satu lagi itu ada excellent online customer interaction, jadi interaksi online-nya dilihat data yang digunakan lihat itu adalah digital customer management-nya sama digital channel management. Nah, untuk mewujudkan strategi itu perlu didukung oleh sumber daya yang tepat termasuk personel, staff dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk era digital dan perangkat pintar untuk akuisisi data dan akuisisi data pelanggan itu sendiri. Nah, maka dari itu ini tuh merupakan resource supporting capability. Jadi capability pendukung research sumber daya yang ada di perusahaan. Kalau misalkan digital channel management itu mensupport sosial media kompetensi sama sosial media apps. Lalu data acquisition itu mensupport data source, kalau misalkan data analysis itu mensupport data analysis automation dan data analysis kompetensi. Dan data analysis itu berasal dari data warehouse solution sama business intelligence team. Kalau misalkan data acquisition itu didukung sama data source, data source itu didukung sama smart connected device. Lalu digital channel management ini didukung sama customer service team dan My Arsisurance mobile app. Lalu sumber daya ini direalisasikan oleh inti arsitektur perusahaan. Nah, sebagian kecil itu juga dapat ditampilkan. Lalu di gambar yang sebelah kanan ini menggambarkan semua elemen yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita dari perusahaan Arsisurance. Jadi ini itu misalkan baseline. Nah, baseline itu untuk membuat targetnya itu adalah untuk membuat CRM, back office, dan data warehouse in one place. Jadi dari baseline-nya itu ada transisi A, itu one enterprise-wide CRM system with baseline back office system. Jadi akan dibuat CRM berdasarkan back office system. Lalu transisi B itu adalah standarisasi back office
untuk baseline CRM system. Nah, dari transition A sama B ini akan membentuk transition C, yaitu one enterprise wide CRM system with standard back office system. Jadi akan dibuat CRM dengan standar back office yang akan menghasilkan target CRM, back office, dan data warehouse dalam satu tempat yang sama. Slide selanjutnya adalah transformation roadmap. Itu menyatukan semua informasi yang akhirnya RC Surance itu memperoleh garis pandang antara aset yang berbeda dengan proyek dan program, yang mana kalau misalkan fungsi ke atas itu adalah fungsi bisnis. Lalu proses dan kemampuan mereka itu didukung oleh strategi, tujuan, dan hasil. Dengan begitu, bahasa Archimedes itu dapat mendukung penuh implementasi strategi. Nah, jadi di gambar ini itu, target application landscape-nya itu adalah web portal, CRM system, new policy administration application, document management system, new financial application, sama data warehousing solution. Nah, target application landscape ini itu dapat membantu perusahaan RC Surance itu untuk mencapai targetnya. Targetnya itu adalah CRM, back office, dan data warehouse di satu tempat yang sama. Baik, slide selanjutnya adalah slide penutup dari presentasi kami. Tapi sebelum kami tutup, kami mau menyampaikan quotes dari Walt Disney. Itu ada first think, second believe, third dream, and finally dare. Jadi, kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir, percaya, bermimpi, dan berani melakukan itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.